Halo, selamat pagi menjelang siang teman-teman. Apakah kedengeran suara Ibu? Hai Bu. Hai Bu. Halo, Hai Bu. sebentar ya. Halo, hai. Selamat pagi Elwood, Justin, Aurel. Tunggu sebentar ya teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita berdoa, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat ya. Bu, Hmm. saya mau nanya dulu Bu, kok hari ini topiknya penilaian akhir semester pembahasan sih? Oh, enggak salah ketik Ibu Rika. Kita mau tema selanjutnya. Maaf ya. Yuk, mari teman-teman kita berdoa. Bu, kenapa dari dulu? Oh, ini Ibu ada di sekolahan. Dan jam di sekolah itu jam 11 lewat 5, ini baru 16. Jadi pas waktu. Begitu. Jadi kita semua itu ya, jadi jam waktunya itu. Jam kamu dan jam Ibu mungkin beda, jam di sekolah juga beda, sinyalnya juga begitu. Mohon maaf ya, di luar dari kendala Ibu Rika. Iya, karena saya nggak tahu, Bu. Oke, terima kasih. Yuk kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu Rika absen dulu ya. Kita Ibu Rika absen. Hai Ibu Rika. Lorenzo. Ketika Ibu Rika absen, ucapkan salam. Terserah salamnya salam apa. Contoh Ibu Rika ya. Salam sehat teman-teman. Seperti itu. Silakan kalian mau salam. Selamat pagi. Bahagia selalu. Terserah ya. Kembangkan ide kamu. Oke, sekarang Ibu boleh selamat malam? Enggak lah. Sekarang masih siang pagi menjelang siang udah selamat malam. Ibu juga pengen tidur nih. Oke, grade 6B. Oke. Helin. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Iya, Ferdinand. Selamat pagi semua, semoga semua sehat-sehat. Terima kasih. Dan bahagia selalu. Bahagia selalu juga. Oke, Lorenzo. Ilan. Selamat pagi semua. Oke, selamat pagi. Jangan malu-malu, emang nggak punya hidung ya? Ibu Rika. Hai Lorenzo, apa kabar? Annyeong, gitu dong. Iya. Annyeong. Akhirnya Ibu Rika bisa dengar suara Lorenzo. Ibu Rika kayaknya saya sugar high loh. Oke. Weren. Ibu Rika kayaknya saya sugar high loh. Oh iya, hai. Selamat pagi. Selamat pagi juga, Anci. Selamat pagi. Sarah. Oke. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Wesen. Taraka. Pagi. Selamat pagi. Tumben ya, padahal biasanya Taraka ini perlu dengar semangat. Elwood. Selamat pagi Bu. Kemarin Taraka nangis ya disuntik ya? Enggak. Kemarin ada loh divaksin ya. Ini dokternya baik banget loh. Divaksinnya nggak nangis. Sesudahnya nangis. Siapa yo? Ibu Rika lihat itu.
Lorenzo ya. Siapa itu ya kemarin? Cowok atau cewek? Hmm? Kemarin sempat pada Cowok atau cewek, Bu? siapa? Cowok atau cewek? Kira-kira siapa yang kemarin itu Apanya, yang Bu? Oh, atau cewek. ada Taraka, ada Weren, ada Dasania, ada Edwina, ada Michelle. Ibu Siapa? apanya, Ibu? Ibu apanya, Bu? Apanya, Ibu? Oke. Kata Ciara jangan kepo. Jangan Ciara nih yang nangis ya. Aku gak nangis. Tuh dia tuh Ciara yang nangis. Bu, Enggak nangis cuma. kok jadi gosip sih, Bu? Ini lagi pelajaran Indonesia, Bu. Kita tidak menggosip tapi luar biasa. Sampai ketemu lagi nanti di vaksin kedua ya. Ibu mau lihat kalian lagi. Oke, yuk lanjut. Elwood, Justin. Elwood, Selamat pagi semua. Benny. Pagi semua, pagi. Saya juga selamat pagi. Oke, Benny tidak ada tumben. Balwin. Balwin tidak ada, Benny tidak ada. Bu, yang nggak ada Benny ya, Bu? Saya langsung chat. Benny doang. Benny dari tadi pagi kakaknya juga ini. Kayak dia kembali ke Taiwan ya. Kayaknya kakaknya juga tadi nggak ikut kelas Ibu Rika. Sepertinya. Nadia. Jenny. Ciacia. Edwina. Dasania. Aurel. Selamat pagi. Alicia. Hadir. Seralin. Hadir. Michelle. Ciara. Nicole. Oke. Sakit nggak sih kemarin di vaksin teman-teman? Ada yang kayak Ibu Rika nggak? Bawaannya makan terus. Ada tidak? Oh, Aku habis suntik makan satu kue sendiri. Oh, bukan cuman Ibu Rika, Elwood juga, Bu. Bawaannya makan. Habis divaksin kan? Bener. Berarti kamu golongan darahnya O ya, Elwood ya? Oh, positif. Oh, pantes sama. Ibu juga golongan darahnya O. Bu, Biasanya aku B, Bu. Oh, terus kamu vaksin di sini, Alicia? Aku vaksin di sini. Semarang kan? Iya. Pakai apa? Sinovac? Iya, Sinovac. Iya, rata-rata kayak semuanya Sinovac. Karena yang beresikonya rendah ya, Sinovac itu. Oke, baik teman-teman. Seperti kata Elwood, tidak boleh gosip. Ya, kita lanjut. Sebenarnya tidak gosip ya. Orang kita hanya bercerita. Bu, tapi udah diekspos, Bu, di chat. Udah ada yang ngaku, dia nangis. Siapa tuh? Bu, katanya Michelle, Bu. Kata siapa? Oh iya, sebenarnya Michelle itu waktu disuntik nggak nangis, sesudahnya menangis. Mungkin pas dia tegang. Biasanya kalau tegang ini dia teman-teman, kenapa kita suka bengkak ya? Itu karena ini kan takutnya kena otot. Kayak anak Ibu Rika itu yang bayi itu kalau divaksin dia banyak gerak itu pasti kena ototnya, jadi bengkak. Bengkaknya gede banget tuh teman-teman. Jadi harus dikompres pakai air hangat baru hilang. Nggak apa-apa, nggak sakit. Jadi obat itu kayak ngumpul di sini. Makanya ketika divaksin, nanti kalau vaksin kedua itu tidak usah. Kalau Ibu Rika nggak mau lihat jarumnya. Karena kalau lihat jarumnya Ibu Rika takut. Makanya Ibu Rika diemin aja sambil Bu, lihat. kalau vaksin aku mual, Bu. Alicia mual, belum makan. Memang harus makan dulu. Aku tapi pas jarumnya masuk aku mual, nggak tahu kenapa. Aku udah makan. Oh, mungkin bau obat ya. Mungkin bau ini. Biasanya ruangan itu kayak kemarin enggak, dokternya baik banget loh kemarin itu. Kalian beruntung loh, dokternya baik banget. Ibu sampai sabar, sini deh, diiniin. Ibu kayak sampai pengen kembali lagi kayak anak kecil. Ibu, tapi pas saya vaksin itu
dokternya gitu Kak bisa taruh bandage-nya. Oh gitu. Nggak tahu deh, Ibu Rika sepintas sih, karena Ibu Rika waktu itu ketika kalian vaksin itu, Ibu Rika ada kelas. Jadi hanya lihat sepintas. Tapi hebat-hebat loh anak-anak. Kalian semua sudah mau divaksin. Luar Bu, biasa. kok kalau vaksin kok nggak pakai plester? Di tempat kamu ya? Sekarang model baru loh. Model kayak salotip, ya, warna plastik tempel begini. Karena di dalamnya itu ada ini, sudah ada alkoholnya. Oke, nggak apa-apa kok. Kalau nangis juga itu hal yang wajar, karena menangis itu bukan berarti ini ya, itu kan karena kita tidak tahan rasa sakit. Nggak apa-apa. Ibu Rika juga suka Bu, nangis. tapi kalau tegang malah nggak bisa nangis. Ada yang bisa menangis, ada yang tidak bisa menangis ya. Oke, kemarin kalian sudah baca video pembelajaran Ibu Rika yang tema 8 tentang bumi, yaitu teks puisi dan prosa. Ya, apakah ada pertanyaan? Jika ada, dicatat dulu. Nanti akan kita bahas di semester 2. Ya. Oh ya, teman-teman, jangan lupa ya, hari Rabu kita masih ada kelas offline ya, yang datang ke sekolah tetap hari Rabu. Minggu depan tidak ada ya. Jadi minggu ini masih bisa ketemu tatap muka. Minggu depan nanti kita akan bahas. Ibu, kenapa minggu depan nggak ada? Holiday. Justin mau masuk sekolah, Ibu kan nggak mau Justin aja. Kan hari minggu depan kok tidak salah penutupan ya. Penutupan tanggal 20 kalau tidak salah ya. Begitu. Oke. Yuk kita Ya, lihat. kayaknya tanggal 20. Betul. 20-nya hari Kamis. Ya, Rabu depan itu kayak talent show atau apa gitu. Ada acara ya. Oke, yuk kita lihat halaman 119. Menjelajah angkasa luar. Siapa yang sudah pernah ke ini loh, melihat teleskop di Bandung, di Bosca, terus ke planetarium? Bu, aku matiin kamera aja ya, karena ibu nge-freeze terus kalau aku nyalain kamera. Masa sih? Di sini Ibu baik-baik saja. Oke. Enggak, itu di sinyal ibu. Alicia bilang sinyalnya sinyalnya dia, Bu, bukan sinyalnya Ibu. Oh gitu. Oke. Oke. Sudah dibuka? Halaman 119. Tunggu sebentar, Bu, saya ambil. Nah, di sini kita akan membuat teks fiksi. Masih ingat teks fiksi? Teks fiksi itu teks yang berisi rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Jadi nanti tiba-tiba gatel. Bentar ya. Jadi di tema 6 itu teks non fiksi. Di tema 9 kita teks fiksi. Selesai teks fiksi, kita bertemu kembali nanti di kelas 7. Teks apa saja yang akan kita pelajari, ya. Oke. Nah, contoh teks fiksi ini ada dongeng. Bukan kelas 7, Bu, kelas 8. Kelas 8. Langsung kelas 8. Ya. Jadi nanti ada dongeng, cerita pendek, cerita rakyat, dan novel. Ya. Nah, di tema 9 ini kalian akan menentukan peristiwa, sifat tokoh, latar, serta amanat dalam teks itu.
Oke, terima kasih Beni. Beni sudah masuk. Ya, tinggal Balwin yang. Nah, di sini di halaman 112 itu ada cerita di mana bulan dan bintang ini bisa berbicara layaknya manusia. Ya. Dan mempunyai perasaan yang sama seperti manusia, iri hati, berantem, berselisih paham, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi menyampaikan penjelasan tentang tuturan dan tindakan para tokoh serta penceritaan penulis pada teks fiksi. Nah, ini bagaimana mereka akan membahas ini? Ya, nah, kalian di teks ini ya, kalian akan melihat di halaman 126 ini adalah teks fiksi yang kalian lihat secara visual. Ya, visual. Bu, halaman berapa, Bu? Saya baru balik. 126. 126. Ini secara visual. Ya, nah ini dia. Jadi di mana bumi dengan matahari saling berkomunikasi. Sama seperti kepalanya Justin ada pizzanya. Itu dibayangkan bahwa pizzanya itu bisa bersuara. Sebagai manusia dia ikut belajar bahasa Indonesia ya. Halo Pizza, apa kabar? Nah, itu adalah teks fiksi. Lalu di halaman 128 mengaitkan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi. Nah, jadi Ibu, ketika kamu putus-putus. Ibu agak jelek. kenapa? Internet Ibu agak Ibu jelek. freeze. Bentar ya. Bagus kok di sini jaringannya. Masih freeze? Halo? Iya, Masih freeze nggak? iya. Apa sudah tidak? Oke, Ibu Sekarang lanjut. enggak. Oke, Ibu lanjut Sekarang lagi ya. Nah, di sini nanti kalian akan ditugaskan tugas individual ya. Kalian akan mencari satu cerita fiksi. Kalian udah mulai mencari ya, udah mulai membaca. Lalu Bu, boleh dikait bikin sendiri gak, Bu? apa? Boleh bikin sendiri gak? Buat sendiri hasil karya sendiri ya silakan boleh. Tapi ingat harus dikaitkan peristiwa yang dialami tokoh atau sifat tokoh ke dalam pengalaman pribadi kamu. Contoh siapa ya waktu itu Ibu Rika lupa tuh. Ibu Rika, saya suka dongeng Malin Kundang. Mengapa kamu suka Malin Kundang? Iya, karena mama saya itu selalu kalau marahin aku, dasar anak durhaka katanya gitu ya. Jadi dia mengkaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya Ibu bilang, nggak boleh diambil hati ya kalau mamamu bicara seperti itu. Karena ya bisa jadi ya hanya bercanda ya. Ketika dia sedang lelah, tiba-tiba dia keluar kata-kata seperti itu. Kamu kan namanya anak-anak kan seperti kalian kan pasti susah ya kalau misalnya kerjakan PR. Ya, bentar, tunggu. Masih ada waktu. Seperti itu. Ada yang seperti itu ya, ada yang Enggak kok, langsung Bu, saya dikerjain. kerjain sendiri Aku PR-nya. enggak, Bu. Aku kerjain dulu, habis itu baru disuruh, tapi akunya udah selesai. Oh gitu, bagus itu. Ada yang seperti itu loh. Akhirnya ya orang tua sampai marah-marah kan. Akhirnya keluar deh kata-kata anak durhaka, seperti itu ya. Tapi jangan ditiru ya teman-teman ya. Itu hanya sepintas pengalaman pribadi teman-teman kalian.
Jadi diceritakan kayak apa ya? Ibu Rika ambil cerita tentang apa ya? Yang menarik ya. Ya, oke, kamu cerita fiksi, kamu buat sendiri, lalu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya kura-kura dengan kelinci. Kelinci ini kan cepet ya larinya, ikut lomba. Kura-kura santai. Nah itu kayak Ibu Rika. Ibu Rika tuh orangnya santai. Ibu Rika kayak kalian nih, tugas-tugas misalnya ada yang sudah selesai, ada yang belum, ada yang lama sekali. Ya sudah, ada yang diem aja, ya kan? Ya Bu, udah. saya nggak santai, Bu. Saya apa-apa di bawah stres. Loh, kok di bawah stres? Kenapa? Bu, kalau Saya ceritanya begitu, bahasa Bu. Mandarin boleh ditranslate nggak? Boleh. Tapi kan dalam bahasa Indonesia ya. Judulnya apa dalam bahasa Mandarin, terus ditranslate ke dalam bahasa Indonesia judulnya apa. Dan kalau bisa ya bukunya difoto bahwa itulah buku dari bahasa buku import dalam bahasa Mandarin. Boleh, pokoknya buku fiksi. Kenapa Elwood? Kenapa apa, Bu? Saya nggak ngomong, Bu. Oh, enggak kata Bu, kamu. fiksi itu Stres. fantasi bukan? Betul. Rekaan yang tidak nyata. Tadi kayak Elwood ngomong apa gitu, Ibu belum sempat selesaikan. Bu, karakternya yang sama-sama kita harus yang main karakternya nggak? Pokoknya gini, misalnya mirip seperti kita atau tidak, itu silakan ya. Kayak Ibu Rika tuh kura-kura. Kenapa Ibu Rika suka kura-kura? Kura-kura itu dia walaupun santai, tapi dia tepat waktu. Lalu mengerjakannya juga tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Jadi semuanya serba rapi. Ya, tapi jangan kelamaan juga ya. Tapi kan kura-kura ini mempunyai sifat pantang menyerah. Nah, itu dia Ibu Rika. Ibu Rika pantang menyerah. Ya, misalnya nih, anak-anak ngirimin tugasnya terlambat. Gimana caranya ya supaya mereka mengerjakannya tepat waktu, misalnya seperti itu. Jadi ya, Ibu berusaha supaya semua murid mengerjakannya tepat waktu. Seperti itu. Ada lagi? Jadi yang sekiranya pesan moral dari cerita itu bisa diterapkan dalam kehidupan kita, begitu ya teman-teman, atau sesuai dengan pengalaman kita ya. Gitu. Ada lagi teman-teman? Contoh misalnya bawang merah, bawang putih nih ya. Kan si bawang merah itu kan pamahnya itu orang jahat ya teman-teman. Lalu si bawang putih ini anaknya baik, ya. Dia punya ibu tiri. Nah, biasanya berdasarkan cerita, bukan biasanya ya, berdasarkan cerita dari bawang merah, bawang putih itu bahwa ibu tiri itu jahat. Diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu tidak benar, teman-teman. Contoh anak Ibu Rika itu punya kalau itu kan kalau bawang putih kan ibu tiri ya, kalau ini bapak tiri. Bapak tirinya baik banget kok. Anak Ibu Rika, 2 anak ini. Mereka malah sayang seperti anaknya sendiri. Jadi semua berbalik dari pribadiannya masing-masing ya. Diterapkan dalam kehidupan masing-masing bahwa tidak semua stepfather, stepmother ya, ibu tiri atau bapak tiri itu adalah jahat. Begitu. Boleh seperti itu ya. Bu, itu ceritanya kalau karakternya namanya pakai bahasa Mandarin terus ke bahasa Indonesia gimana? Gak usah. Misalnya Ibu taunya lagu nama Korea sih, kalau nama Mandarin susah. Nama Mandarin apa ya? Miss Aning ya, Miss Aning yang yang mengajar kelas 12 itu namanya kan Li Aning. Nah, boleh kayak gitu. Namanya misalnya Li ya, Li Aning itu boleh. Misalnya itu nama Mandarinnya. Cinghe itu juga boleh. Boleh pokoknya ya. Jadi pakai bahasa, jadi dijadiin pinyin. Iya, dibikin pinyin, lupa. Ya, dibikin pinyin. Jadi nggak usah diganti nama-namanya, ya, supaya nanti tidak salah dalam mengartikannya. Ada lagi?
Ada lagi pertanyaan? Baik, Ibu lanjut ya. Di kelas 9 ini, jadi kalian mengkaitkan peristiwa cerita fiksi dengan pengalaman pribadi. Nah, oleh sebab itu kalian harus cari dulu teks cerita fiksi ini, dikaitkan dalam pengalaman pribadi. Lalu identifikasi peristiwanya, tokohnya, latar tempat, sifat tokoh, dan ceritanya. Lalu dikaitkan dengan pengalaman pribadi. Kayak tadi Ibu bilang, oh saya tidak setuju jika di dalam cerita bawang merah bahwa Ibu Tiri itu pasti jahat. Tidak selamanya Ibu Tiri itu jahat. Ya kan? Seperti itu. Jadi lalu dulu tuliskan berdasarkan cerita yang akan kamu bahas. Ya, jadi cerita baru. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Oke, jika tidak ada, Ibu lanjut. Nah, lihat di sini di halaman 132 ya. Itu ada kutipan cerita tentang kemarin Ibu Rika nonton cerita fiksi ilmiah. Jadi cerita tentang di mana tapi Ibu lihat nontonnya drama Korea ya. Itu dia bercerita tentang ada satelit, ada tempat ya di planet tertentu di mana mereka melakukan sebuah penelitian di sana. Dan ternyata penelitian di sana itu jadi ceritanya itu bumi itu akan krisis air. Ceritanya ya, namanya juga fiksi ilmiah. Bumi itu krisis air, orang berebutan untuk mendapatkan air bersih untuk minum, untuk mandi dan lain-lain. Tapi yang terpenting adalah untuk minum. Jadi pada saat di bumi itu orang yang memiliki jabatan tertentu, misalnya apakah dia presiden, dia artis ataupun yang lain-lainnya ya, yang kaya raya itu dia dapat air yang mereka bisa dapatkan air, sedangkan rakyat biasa itu dapetin airnya harus ngantri untuk dapetin seember saja ya teman-teman. Nah akhirnya mereka melakukan penelitian ke bulan ya, ke planet lain di mana planet itu mereka melakukan penelitian agar mendapatkan air dan ternyata airnya itu mengubah seseorang untuk menjadi seorang monster ya kalau tidak salah ya, atau menyebabkan kematian ya. Setetes air itu menyebabkan kematian dan itu sudah diuji coba dengan beberapa manusia yang akhirnya gagal ya, meninggal. Judulnya apa, Bu? Apa ya namanya ya? Lupa Ibu. Tapi nanti kalau di SMP itu kita akan analisis film. Sekarang kita masih analisis buku. Apa ya judulnya Ibu kan lupa tuh. Lupa. lupa. Nanti deh dulu ingat. Itu bagus sekali ya. Akhirnya ya udah mereka meneliti yang tadinya banyak, jadi yang selamat itu tinggal dokter satu, ilmuwannya satu, dan satu yang tentara itu. Pokoknya menegangkan, tapi kita penasaran. Sama seperti kalau kamu nonton di bioskop, waktu itu pernah ada tuh ya, The Titans ya, di mana manusia, itu cerita fiksi ilmiah ya, di mana satu orang tentara, ya itu juga menarik ya teman-teman. Bu itu yang The Titans itu ya yang apa tuh? Yang gede-gede itu yang itu. Enggak. Yang monster. Bukan. Jadi gini, ada beberapa tentara, dia itu diubah, bukan monster ya, diubah menjadi dia bisa bertahan hidup. Sama seperti ilmuwan kemarin itu yang meninggal itu, siapa sih yang sempat lumpuh apa stroke ya, yang sudah tua itu, dia mengatakan bahwa bumi kita itu sudah hancur. Ya, bumi kita itu sudah tidak layak dihuni. Maka kita harus mencari planet
yang di mana manusia akan tinggal di sana. Dan ternyata berapa tahun yang lalu itu sempat ada fiksi ilmiah ya. Fiksi ilmiah itu kan ada Aquaman ya, yang kemarin itu yang Spider-Man gara-gara digigit laba-laba langsung bisa gitu ya. Itu juga bisa. Hai Adik Ciara. Cantik. Ya. Kita Ibu lanjut lagi ya. Bu, Ya. Bu, Ya. kalau ceritanya itu dari non fiksi terus dibikin fiksi boleh gak? Dari non fiksi dibuat fiksi. Kalau non fiksi, maaf. Kalau itu kan berarti kan sudah diiniin dong, sudah diteliti dong, berarti tidak bisa dong. Ya, kecuali seperti tadi Ibu bilang, yang Ibu cerita tadi itu kan cerita fiksi ilmiah. Berarti walaupun dia fiksi, tapi dia sudah ditelusuri, dia dicari tahu gitu. Maksud kamu kayak gitu kali ya? Bu, kalau gitu aku bikin sendiri aja lah, Bu. Ribet, Boleh, Bu. silakan. Lebih gampang, apalagi kalau kamu sudah biasa menulis ya. Jadi The Titans, kayaknya kalian udah nonton deh. Jadi dia itu bertahan hidup, kulitnya itu dibikin tahan sama dingin. Matanya dibikin dia apa ya? Melihat di malam hari. Jadi dia tuh punya anak, punya istri, tapi di bumi. Tapi dia menawarkan diri untuk jadi dia hanya satu-satunya manusia bumi yang tinggal di sana. Kasihan dia sendirian. Jadi dia berubah, badannya itu memang seperti ini apa Ferdinand bilang ya. Jadi monster ya, Bu. Monster sih enggak ya. Dia badannya tetap badan manusia, tapi dia punya kekebalan tubuhnya itu beda sekali. Di mana dia tidak bisa tahan jadi dia di tempat yang dingin sekali. Itu planet apa ya waktu itu, di Pluto atau di mana gitu, tempatnya dingin sekali. Jadi memang dia di tempat yang panas sih nggak bisa. Jadi dia matanya pun dia yang bisa lihat dalam kegelapan, karena itu gelap gulita planetnya. Itu termasuk cerita fiksi ilmiah ya, di mana manusia bumi diubah menjadi manusia planet. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak semua dongeng, tidak semua cerpen ya, novel, tapi cerita fiksi ilmiah seperti ini juga bagus untuk diceritakan. Ya, Ibu Rika itu sangat suka sekali film ada itu Miss Perigal kalau nggak salah. Itu ada bukunya. Di mana dia satu rumah itu isinya itu anak-anak yang mempunyai bakat kelebihan yang luar biasa. Ada yang bisa mengeluarkan api, ada yang bisa panjang badannya ya. Bu, itu yang anaknya mulut di belakang itu kan, Bu? Iya kali ya, Ibu lupa. Pokoknya Miss Perigal ada tuh. Ada bukunya juga. Itu bagus ceritanya ya. Itu fiksi juga ya teman-teman. Tapi fiksi ilmiah. Oke. Banyak sekali ya. Pokoknya ini mumpung kamu masih nanti minggu depan terakhir kita masuk sekolah. Selanjutnya kalian libur. Nah, silakan mulailah baca-baca apa saja yang akan kalian analisis nanti bukunya ya. Terus puisi ya. Puisi kan kemarin kita akan belajar puisi apa yang akan nanti mungkin kita akan belajar puisi dulu gitu. Oke, ada lagi teman-teman? John Cena. Oh, apa sih John Cena? His name is John Cena. Apa itu John Cena? John celana pendek. Maaf ya. Bingung apa itu. Oke. His name is John Cena. Oh, Cena. Ibu tahu Zena. Nah, itu Zena juga bagus ya teman-teman. Di mana Zena itu kalau tidak salah kalau kamu baca apa sih
mitos-mitos dari itu ya, dewa-dewa zaman dulu ya. Dewa-dewa apa sih ya waktu itu ya? Ada anaknya Zena, ada anaknya si pokoknya begitu deh. Bagus juga, Ibu udah lupa cerita-cerita gitu ya. Tapi Ibu kan suka sekali baca-baca. Jadi cerita-cerita fiksi itu banyak sekali yang bisa kalian bahas nanti. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi di semester 2 sampai kamu lulus di kelas 6 nanti, jadi bisa jadi nanti di final exam atau di kelulusan nanti, ya, ini ada nilai kelulusan ya, kelulusan di kelas 6, itu nanti Ibu akan Ibu suruh kalian untuk menganalisis buku fiksi, ya, entah nanti kalian dan mengkaitkannya cerita fiksi itu dengan pengalaman pribadi, ini untuk final exam kalian. Bu, kalau bukunya tulis sendiri berarti nggak ada fotonya loh. Jadi harus karya sendiri ya, tapi harus dikaitkan dengan pengalaman pribadi. Oke. Kalau Ibu Rika bilang sih lebih baik Pak ada buku ya, karena jadi ketika kamu mau Bu, kalau mempresentasikan pengalamannya sama teman boleh nggak berdua gitu? pengalamannya berdua sama teman ya boleh. Ya, jadi buat semenarik mungkin karena ini untuk final exam nanti di kelas di semester 2. Oh, udah diberikan kasih bocoran deh. Ya, jadi nanti harus jadi kamu baca dulu bukunya. Nanti apa saja tugasnya akan Ibu jelaskan. Jadi ada 4 bab. Tema 6 itu masuk kepada teks non fiksi. Tema 7 kita masuk kepada teks pidato. Ya. Tema 8, nah teks pidato ini secara berkelompok. Tema 8 puisi. Ya, puisi dan prosa. Dan tema terakhir kita adalah teks fiksi. Di mana teks fiksi ini dikaitkan dengan pengalaman hidup kalian masing-masing. Contoh tadi sudah Ibu Rika kasih banyak sekali. Baik teman-teman, ada pertanyaan? Sudah ngerti ya? Kalau masih bingung antara perbedaan teks, perbedaan puisi dan prosa nanti akan Ibu jelaskan di semester 2. Ada pertanyaan atau sudah jelas semua? Ibu yang projectnya mau kerjain sekarang. Ya enggak lah, nantilah. Ya, nanti ya sayang ya, nanti. Kita ada foto belum? Oh iya, tolong dong difoto dong. Kemarin minggu lalu nggak ada nih. Ayo kamera ini foto. Sebentar lagi mau ini. Ayo silakan foto dulu. Siapa yang motoin, Bu? Iya, siapa? Alicia bantuin Ibu Rika dong. Siapapun silakan. Udah. Oke, terima kasih. Sudah semua difoto. Oke, baik teman-teman. Ibu akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Oh, udah jam 12 ya. Waktu sampai ketemu lagi. Belum, Bu, masih 11.55. Hah? Tapi di sini di Zoom Ibu Rika nih les 1 minute. Jadi bingung deh. Di saya 11.56 ini jamnya di komputer saya. Sama Ibu Rika juga, ya itulah. Makanya ketika mau masuk. Oh iya, ini kan Zoom-nya hanya bisa sampai 40 menit. Ya, bukan 45 menit. 45. Iya, 45 menit dengan loading-loadingnya. Jadi seperti itu. Ya. Oke, terima